juga masih ada. Masih ada kan? Dan aku inget banget kata-kata Bang Taufik tuh satu. Emang nggak salah bawa perempuan-perempuan batu. itu berasa banget sih kok. Maksudnya tuh aku ngerasa nyari duit gini-gini amat gitu. Oke, selamat malam. Jadi aku selamat malam. Jadi aku kedatangan seorang tamu ini, kawan lama. Wi, apa kabar, Wi? Alhamdulillah baik. Jadi ini kita nih ngundang kau nih, Wi. Dari tahun lalu. Betul. Desember. Desember kan, Desember. Itu udah kita udah apa namanya? Fact finding lah kan. Betul. Nah, aku mengundang kawan lama nih. Dulu pernah fact bareng-bareng. Betul kan. banget. Iya kan? Nah, kayaknya kalau ngobrol nih kayaknya seru gitu, Wi. Flashback berarti ya? Iya, kita bakal flashback nih. Kita karena gini, ada banyak misalnya kan orang-orang yang kadang-kadang nanyain dulu perjalananmu seperti apa gitu. Sampai di titik ya, sekarang. Iya kan. Betul. Nah, ya bolehlah kita ngobrol-ngobrol, ketemu sama kawan lama yang dulu juga kita berjuang. Toh orang juga tahu kita siapa gitu. Betul kan. Itu gimana Wi ceritanya kok bisa masuk ke make up? Lu belajar dari siapa sih? Sebenarnya basic make up aku emang dari SMA kan karena ikut sanggar. Dari sanggar karena setiap kita mau perform kan pasti kita make upan kan. Nah sih memang kalau bahasa Jawanya tuh kalau itu udah mental, udah lenje. Oh iya. Emang udah suka make upan. Terus masuk ke sanggar, jadi kayak mewajibkan seenggaknya kita bisa punya basic make up sedikit gitu kan. Karena kalau nggak enaknya di sanggar kan kita penari pasti 7 sampai 8 orang. Iya. Kalau makeup duluan nanti udah pas selesai udah nggak seger. Iya. Tapi kalau makeup di akhir pasti diburu-buru nih. Karena mau dekat jam tampil. Kan? Betul. Tapi kalau di tengah-tengah pasti kita jarang nih mau ada yang ngalah, pasti rebut-rebutan kan. Jadi mau nggak mau belajar. Gitu. Akhirnya bagaimana si setiap penari itu untuk bisa memake upin dirinya sendiri gitu. Betul, kan? paling nanti sama yang tukang make upnya kan pasti ada nih. Pasti nanti koreksi, misalnya nggak bisa pasang bulu mata nih nanti dipasangin. Selebihnya ya make up. Tapi sekarang baru pasang bulu mata nggak sih? Karena belajar. Mantap itu. Jadi kamu belajar untuk masang bulu mata aja itu autodidak atau? Enggak, kalau ini extension, ini eyelash ke tempat orang. Kau ke tempat orang. Nah, ini habisnya berbulan-bulan. Maksudnya kalau pasang bulu mata pada kita perform itu kan satu. Oh satu. Berarti sekarang berapa bisa bulan? Dicopot. Kalau di sini kan ini kan nggak bisa copot paksa. Harus bisa pakai alat lagi. Pakai alat gitu ya. Ada removernya. Oh gitu. Iya. Berarti ini nih permanen gitu ya? Permanen. Mandi nggak dilepas? Nggak dong. Walaupun dikucek juga nggak bakalan copot. Oh gitu. Iya. Oh bagus ya. Oh berarti udah bisa apa namanya? Tapi kayak gitu tuh kalau wudhu nggak apa-apa lah ya kan ada bulu mata aslinya ya. Masih, karena dia kan nggak nempel banget ke kulit, dia kayak di setengah bulu mata, jadi bulu mata. Bulu matanya kayak disambung gitu ya. Iya betul. Oh nggak nempel ke kulit. Nggak bakalan sakit kok ke kulit. Oh iya dong. Iya. Berarti kan kalau misalkan maaf ya kalau kita wudhu kan tetap masih tetap ke kulit kita kan? Masih bisa bersih. Oh begitu. Jadi ada ya bulu mata sambungan gitu kan. Tapi enggak kan biasa kan bulu mata kan satu-satu ada yang rontok lagi ngucek itu rontok. Biasa ada. Satu bulu mata berapa? Dia per pasang aja sih. Oh per pasang, enggak per satuan per helai gitu? Enggak lah, dia kan udah sepaket satu sekali pasang berapa gitu. Oh gitu. Siapa tuh kan ada tuh yang kayak sulam alis apa ya? Sulam bulu mata gitu kan. Itu kan pakai per lembar atau gimana? Kalau bulu mata gitu? memang satu-satu kan set. bulunya memang satu-satu ditempelin, nggak bisa langsung. Kalau bulu mata palsu buat yang bisa copot pasang pakai lem biasa itu iya. Iya, itu bisa masang sendiri juga kan. Kalau yang ini kan memang lemnya khusus. Iya, tapi kalau bulu matanya juga per helai satu-satu. Satu-satu masangnya gitu. Betul. Berapa sekali masang itu? Tergantung salon sih. Di salon mana sih? Hampir keceplosan. Kalau untuk kisaran sanggal 80 sampai 150. Sepasang. Iya. Sepasang ya. Iya. Oh enggak juga. Maksudnya masih terjangkau lah ya. Iya, sebenarnya ini pasaran yang boleh buat teman-teman yang punya
Bulu mata botak? Bukan. Oh, bukan. Ya, untuk peluang bisnis juga Oh, boleh. iya. Karena untungnya lumayan besar. Huh? Kursusnya masih terjangkau. Kursusnya kisaran 1 sampai 2 jutaan. Udah dikasih 1 sampai 2 jutaan untuk masang bulu mata doang? Iya, kursus. Iya. Beneran, Wi? Iya. Untuk masang bulu mata? Iya, kan ada 2 juta kita di kursus? Iya. Nanti dikasih tahu alatnya, tempat belinya di mana, apa segala macam. Itu sih yang dari yang teman-teman yang itu. Iya. Tapi balik modal nggak sih kayak gitu? Berlebih banget. Dalam setahun? Enggak, sebulan. Coba deh nanti abang boleh undang teman-teman yang punya usaha eyelash. Boleh tuh. Mereka sehari tuh kalau contohnya misalnya 1 hari minimal cuma 5. Bayangin 1 orang bisa 100.000 minimal harga. Itu dia datang ke tempat kan. Beda kalau home service. Oh, kalau home service beda, lebih ada mahal. jasa transportasi lagi. Gitu kan. Iya, oke. Nah, kalau 1 hari aja bisa 500.000, sedangkan modalnya ya di bawah tau lah. Tapi kan itu kan lama, Wi. Nggak kayak rambut. Kalau rambut dipotong panjang lagi besoknya. Iya, tapi ini kan bertahan paling lama 2 bulan. 2 bulan? Iya. Oh gitu. Iya. Terus kalau dong nggak permanen lah. Kalau permanen ya iya nggak ditanam selamanya. gitu kan. Iya. Bisa 2 bulan gitu. Nah jadi teman-teman yang eyelash tuh bisa sebulan itu. Sorry ya teman-teman. Iya. Ada bongkar-bongkaran dapur. Jadi sehari itu bisa penghasilan 1 juta sampai 2 juta. Sehari? Iya. Wih, peluang bayangin banget. Aja. Udahlah kita gantilah bongkar pasang bulu mata ya kita nih, Bang. Bisa. Apalagi kalau mau dekat hari raya, mau Imlek, mau Lebaran, mau Natalan. Oh iya juga ya. Full banget. Sebulan bisa 10 juta lebih. Beneran, Wi. Wah, tertarik. Tergantung teman-teman yang mampu ngerjakan apa enggak. Tapi masalahnya macam kayak aku nih, tertarik nggak orang masang bulu mata sama aku? Udah gitu botak. Tangannya dilentikin dulu kali ya. Buat pegang pinset. Iya, benar. Terus berarti ini kan peluang nih buat apa ya, anak-anak yang baru lah kan. Betul, yang penting ditekunin sama jaga kualitas itu sih. Iya. Jangan ibaratnya kita punya modal emang nggak terlalu besar kan, tapi untuk bersaing lalu nurunin harga gitu kan, tapi kualitas nggak dijaga kan sama juga percuma. Jadi yang lebih bagus itu kualitasnya tetap dijaga, harganya kalau bisa dinaikin. Iya. Yang penting ada harga, ada kualitas, sama dengan make up. Makanya. Dengan make up. Terkadang tuh orang tuh untuk bersaing itu malah bersaing di harga. Iya, menjatuhkan. Ya kan? Menjatuh-jatuhkan harga. Ya kalau aku sih nggak pernah sih jatuh-jatuhin harga. Sama. Karena itu adalah proses bunuh diri secara pelan-pelan. Betul. Karena aku juga mikir aku harus hitung biayanya juga apa segala macam. Pasti dong. Sama kalau kayak makeup, memang kadang orang bilang kan alatnya sekali beli aja terus bisa dipakai berbulan-bulan. Iya. Terus harganya kan sekian kata mereka bilang kan. Yang kita jual kan bukan harga dari barangnya, tapi dari seninya kita. Iya. Nge-makeup kan juga seni kan. Dong. Nah itu. Yang mau dihargai itu sebenarnya bukan dari harga barangnya, tapi seninya sama jasanya yang kita jual. Idenya juga kan. Betul. Karena tuh setiap bentuk wajah orang, terus karakter kulit orang, terus ini juga kan pasti beda-beda kan. Betul. Nah, ya itu. Dan biaya kursusnya malah lebih mahal dan nggak mudah. Itu yang paling penting. Karena untuk pendidikan dan untuk menimbulkan ide itu bisa berkreativitas seperti itu, pasti orang tidak seinstan itu gitu. Betul. Kan ya. Tidak semudah itu, kemudian ya make up itu butuh ya, memang sih kayak ngelukis gitu kan. Tapi ya banyak sekali yang harus diperhatikan. Betul, lebih bagus, lebih teliti dan rapi. Iya. Kalau hanya sekedar make up mungkin kita sendiri make up untuk sendiri juga bisa kan. Bisa. Tapi belum tentu ke orang lain bisa. Iya. Pernah kena komplain gak sih? Sejauh ini komplain alhamdulillah. Kalau komplain yang ibaratnya kayak nggak terima gitu nggak ada sih. Gak ada, Alhamdulillahnya. Paling kalau komplain karena kan makeup proses belajar kan. Aku juga gimana cara bikin makeup itu tahan seharian, nggak luntur apa segala macam. Pakai apa? Dempul? Ya ada produk-produk yang tertentu, terus cara-caranya. Pasti mahal kalau kayak gitu. Lumayan ya. Terus kadang pengantin itu kan pakai makeup seharian outdoor untuk kita di daerah kan, bukan kayak di ruangan ber AC, ballroom acaranya yang
sejuk ruangannya, lebih ke panas kan. Sebagus apapun makeupnya, semahal apapun MUA-nya, kalau kamu gosok-gosok makeupnya dengan kasar, tetap akan rusak. Iya, tetap akan rusak. Ibaratnya, kalaupun ibaratnya kamu kopek gitu kan, tetap akan rusak. Jadi kalau misalnya nangis, ada momen pasti nangis kan kalau wedding kan. Iya, pas lagi nangis, sungkeman. Iya, betul. Itu caranya selalu kita bilang pesan ke pengantinnya, kalau nangis nggak usah digosok ya, pakai tisu jangan kuat-kuat ya, asal aja nyentuh di kulit. Itu kalau nurut, mau sampai besok dia nggak cuci muka pun bakalan bagus makeupnya. Iya. Jadi kalau pas ketemu sama aku, sama si fotografer kan, kadang momen itu mau kita tangkap. Jadi kadang bilang kalau kamu mau nangis, nangis aja pokoknya sebanyak-banyaknya gitu kan. Asal itu satu, jangan digosok pada saat nangis kan, nangis nih. Terus gitu, ambil tisu semua hati gosok ya bakalan luntur. Abis gosok hilang bulu matanya gitu kan. Terus lucunya lagi orang tuh suka gini. Aku mau makeupnya kayak gini ya kak. Iya. Padahal itu beda muka, beda yang make upin. Kalau kayak gitu tuh. Beda yang make upin. Kadang ekspektasi mereka ini terlalu tinggi. Tapi nggak sadar dengan posisi diri dan sang make upnya gitu kan. Kan beda orang nih. Kecuali kamu minta kayak gini ke yang tukang make up dari hasilnya dia gitu. Iya. Bisa gitu kan. Benar. Pasti aku selalu bilang ini nggak bisa 100% mirip ya. Aku ambil intinya mungkin make upnya lebih ke soft atau ke bold atau apa gitu kan. Mungkin temanya dia mau kayak Indian look atau apa gitu. Oke, aku bisa buatnya, tapi aku bilang nggak bisa 100% mirip ya, karena ya beda yang make upin sama beda yang di make up. Iya, karena jadi beda orang berarti kan beda orang beda karakter juga ya. Iya, beda. Oh gitu. Betul. Itu tergantung apa? Tergantung mood kita atau memang karakter orang yang nge-make upin dia suka dengan arah-arah yang misalnya Indian look atau bold atau apalagi yang lain, soft gitu kan. Atau setiap MUA tuh kalau aku lihat punya ciri khas masing-masing. Itu terbentuk secara alamiah aja gitu ya? Iya. Kayak mungkin dia looknya lebih ke Barbie look atau apa gitu kan, keseringannya tuh looknya yang kayak gitu gitu kan, akhirnya ciri khasnya dia makeupnya kayak gini gitu kan. Oh ya. Tapi sebenarnya kalau minta itu harusnya dia tahu MUA ini nih lebih ke bold makeupnya, tapi kita tanyain dulu bisa nggak ke makeup soft. Kalau bisa kita boleh, tapi kita nggak boleh ekspektasi tinggi. Berarti terkadang dari si MUA sendiri itu tuh tidak artinya gini, maksudnya tidak semua dia bisa untuk melakukan make up dengan genre kan sebutnya. Tipe sih kalau tipe ya, di berbagai tipe gitu. Tidak semua MUA itu bisa make up di semua tipe gitu, nggak bisa. Betul, karena ada yang dia kebiasaan bold nih. Kebiasaan bold kan lebih banyak main ke eyeshadow-nya kan, main ke eyeshadow-nya. Jadi kalau main makeup bold tuh lebih tebal dia makein. Terus dia diminta ke lebih soft nih, sedangkan hari-harinya dia biasa bold. Pasti nanti nggak akan sesama sama orang yang biasa make upin soft. Karena make upin soft kan hanya sedikit kita poles, tapi tetap ada nampak perubahan sama si kliennya kan, si yang kita di make up ada nampak perubahan. Kalau make up bold kan dia lebih ketebal banget dia makeinnya. Tuh sih. Oh gitu. Berarti tergantung dari kebiasaan si MUA-nya sendiri ya. Oh, wah itu keren tuh. Tapi balik lagi ke ekspektasi itu, Wi. Kadang-kadang aku juga suka kejadian gitu ya. Kejadiannya begini. Ketika kita bergerak di industri fotografi wedding lah gitu kan. Bang, aku pingin nanti fotonya kayak gini, Bang. Ini kayak gini, Bang, gitu kan. Sekali masuk ke situ tenda biru. Kan cahaya dari mana-mana. Betul, merusak banget. Gue bilang. Kadang kalau nggak biru hijau, terus atasnya sama merah kadang. Yang tukang dekor nggak dilapisi sama kain dekor kan? Iya. Walaupun biasa dilapisi tapi nggak tebel kan? Jadi kan percuma. Tapi tetap aja Wi, kalau yang namanya tenda kena bantai cahaya dari sebelah sini, tetap aja Wi, muka tetap jadi biru. PR banget ya kalau ada. Aduh, aku bilang kan kacau, Karena aku bilang juga ngerusak ton kulit makeup. Ton makeup juga jadinya. Iya dong. Kadang nggak semua fotografer atau videografer tuh bisa buat hasil makeup si MUA nih
selaras. Iya. Kadang di hasil MUA-nya bagus nih, karena kan fotonya masih di indoor, di dalam kamar. Benar, dalam kamar. Pencahayaannya bagus, tone warnanya nggak berantakan. Betul. Tapi sekali dia makeup di pelaminan atau apa gitu kan, karena cahaya tadi pantulan. Ada warna merah, kuning, warna hijau, biru. Jadi tone makeup kan pasti fotografer sama videografer pasti editing kan, nggak mungkin edit kan? Iya. Pasti bingung setengah mati, mau di kayak giniin warna makeup berubah, mau di kayak giniin muka jadi pucat, pasti gitu. Iya, karena kita tuh nggak bisa ngerubah warna yang ada. Betul. Ya, warna misalnya contoh lah di dalam teknik editing kan, misalnya ini warna ada bunganya warna merah gitu, ada campur pink gitu kan. Kemudian di belakangnya warna mudi gitu kan, atau kena sebelah sini tendanya warna hijau misalnya gitu kan nyembur tuh si warna hijaunya menghambur ke area pengantin kan. Betul. Nah, terus kita tuh nggak akan bisa ngerubah yang tadinya kuning dijadikan hijau, gitu nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Contoh, ini warnanya coklat, sebelah sini warna coklat tua, kemudian ini mau dimudain, ya tetap aja karena si software itu kan dia mengenerate warnanya gitu ya. Betul. Nah, itu yang mesti diketahui tuh sama klien-klien ya. Sama klien-klien. Betul. Jadi jangan maksa. Nah, jangan maksa gitu ya. Nah, kita bukan ketok magic kalau buat makeup. Kalau buat iya. ngerubah muka kan kadang bilang, aku kok mukanya nggak berubah ya, kok mukanya nggak manglingi ya. Kan kita tukang makeup. Iya. Kalau mau berubah operasi plastik. Iya dong. Iya kan? Justru sebenarnya kalau menurut aku ya, wajah kemudian dia pangling itu ya menurut aku itu bukan make up sih, menurut aku sih itu ngerubah. Betul ya. Ngerubah. Kalau aku. Tapi kalau misalkan dia karakter asli dari wajahnya masih ada, kemudian di make upin, kemudian itu menjadi cantik, ya cantik dia ya segitu gitu maksudnya gitu kan. Betul banget. Dengan karakternya ya seperti itu gitu kan. Mau dijadikan kayak Barbie atau kayak gimana gitu kan, ya ntar jadi bukan dia gitu. Kalau menurut aku ya, dan ntar jadi bukan dia. Ntar yang jauh ya maksudnya dikhawatirkan ketika di pelaminan, cantik banget istri aku nih gitu kan, sekali masuk ke kamar hilang make upnya, berubah lagi, ntar curhatan para bapak-bapak ya seperti itu terkadang ketemu di lapangan. Nah, makanya itu pokoknya make up tuh nggak usah komplain aja udah. Itu kan terkecuali boleh komplain kecuali kayak karena orang udah bayar kan. Ya dong. Kecuali pelayanannya nggak bagus. Tapi ada kok, aku pernah ketemu. Iya. Aku pernah ketemu. Biasa. Bu, Mbak, yang bagus dong itunya, maksudnya gayanya gitu kan. Mau dipoto susah gitu kan. Kayaknya ada yang ganjel lah nih orang ini gitu kan. Bang, nggak usah dipoto lah, makeupnya nggak enak katanya gitu kan. Ada yang kayak gitu. Pernah. Tapi sejauh ini nggak pernah nerima komplain kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau dikomplain mau dong. Pasti, itu kan masukan dan membangun kita lebih baik. Komplain aja deh, nggak apa-apa. Komplain yang baik ya, jangan dimarahin. Kalau dimarahin nangis. Jauh-jauh dia pakai motor. You baik banget sih, Vi. Karena emang udah terbiasa. Nge-make upin paling jauh kemana? Pakai motor. Di pelosok. Kalau pelosok jauh, Jangkang kali ya. Pakai motor? Iya. Kena hujan? Biasa. Iya, maksudnya ke Jangkang, waktu ke Jangkang yang pas momen itu kena hujan? Iya, biasa. Kalau biasa tuh berkali-kali. Iya, karena sering juga ke sana. Oh, sering juga? Iya. Oh, gitu. Bukan cuma sekali. Terus alat make up aman? Masuk jok? Prepare sih, enggak bisa kan pakai koper, Bang. Oh, iya benar. Koper. Paling kita pakai trash bag. Jadi gunanya plastik sampah adalah membungkus koper saya. Ya itu apa namanya, alternatif sih. Betul, yang penting kan aman alat makeup. Iya, yang penting aman. Kita mau pakai mobil juga jalan kayak gitu mau gimana kan? Iya, betul. Insya Allahnya tapi di luar, di jalan yang bagus. Iya. Tapi kalau ke situ nggak bisa, Anda harus tetap pakai motor. Iya, betul sih. Emang. Tapi kalau kayak gitu berangkat sendirian? Ke Jangkang ditemenin pernah sekali, selebihnya sendiri. Selebihnya sendiri. Malam-malam gitu pulang? Enggak, kalau kita karena ngejob pagi, berangkat sore, nginep, besok siang pulang atau besok sorenya pulang. Oh, berarti enggak pas selesai acara itu langsung pulang gitu? Enggak, biasanya kalau selesai acara kan malam kayak gitu? Enggak sih, karena kita kan enggak sampai
yang biasa kan orang resepsi sampai sore aja. Iya. Kalaupun sampai malam tetap milih pulang besok. Iya, lebih aman. Karena nggak mau beresiko. Karena perempuan kan. Kecuali yang dekat-dekat sini. Gitu. Oh, kalau dekat-dekat sih wajar, biasa. Tapi jauh loh dari Bodong. Lebih itu berangkatnya. Kalau yang dekat-dekat kadang berangkat 1:30, jam 2 subuh berangkat. Tapi kalau make up pagi misalnya, kan pagi kan mereka resepsi misalnya jam 9 gitu. Berarti berangkatnya malam kalau jauh. Lebih ke sore sih. Tergantung jarak sih ya. Tergantung jarak. Ya, tergantung cuaca juga gitu kan. Bosen gak sih? Enggak dong. Enggak. Kan hobi yang dibayarkan ini. Gitu. Berarti niat kau ini hanya menyalurkan hobi aja gitu. Ya karena apa yang kita suka, yang kita kerjakan, yang kita suka terus dibayar tuh kayaknya happy gitu ya. Rasanya tuh berkali-kali lipat. Iya sih. Walaupun capek sih sebenarnya berangkat subuh, bangun. Walaupun bayarnya nggak gede gitu. Aku bingung sih kadangnya tuh dibilang gede itu tergantung dompet yang memandang. Enggak maksudnya kayak gini. Dibayar segini gitu ya. Walaupun tapi kau merasakan itu kau happy gitu kan dengan apa yang kamu kerjaan. Kayak gitu memang yang kamu rasakan. Karena aku kan menghargai diriku sendiri sesuai dengan apa yang aku kerjakan. Tapi dengan hasil yang aku kerjakan. Akan lebih puas kalau dibayar gede gitu ya? Iya bonus lah itu. Bonus lah ya. Lebih senang tuh gini, kalau kita punya klien, kita kasih harga, klien nggak pakai nawar langsung transfer DP. Itu yang paling happy. Aku juga pingin deh kayak gitu. Kan nggak usah nawar nih, langsung kasih harga sekian. Wajib DP gitu kan? Oh ya Kak, nomor rekening transfer, nggak pakai nawar. Itu tuh gitu. Sebuah kebahagiaan yang lebih kerjanya lebih semangat. Lebih semangat dan hasilnya juga pasti bagus. Lebih bagus betul. Ketimbang orang yang banyak mintanya gitu. Iya, sebenarnya nawar nggak apa-apa. Iya. Asal di batas wajar. Wajar dong. Iya dong, benar. Kadang aku malah milih kalau misalnya orangnya terlalu nih nawar nih, aku bilang. Cari tempat lain aja yang sesuai budget, nggak apa-apa kok kataku. Pasti aku arahin kayak gitu, tanpa marah-marah ya. Karena ada biasa nih yang ngerasa udah banyak dia si klien, calon klien udah banyak nanya ke dia, terus nggak jadi dia marah. Biasa kan ada tuh yang kayak gitu. Dan aku selalu nggak mau nerapin ke diri aku. Walaupun kadang udah bawa kesel, udah terbawa emosi, selalu bilang sabar. Kalau rezeki nggak kemana. Udah. Dan kalau misalkan pun kita terima dengan budget yang ya menurut dia cukupnya segitu gitu misalnya gitu kan, terus kita terima, kita paksain gitu ya, kadang-kadang juga nggak ini juga artinya kita ngerjakannya juga setengah hati gitu kan, bad mood sih pasti. Iya kan, bad mood pasti, iya kan, dan pada akhirnya mempengaruhi hasil dong. Betul. Ya kan, lebih baik kasih aja ke teman-teman yang lain yang memang mereka punya bisa mengerjakan dengan budget yang mereka mau gitu. Betul. Mereka mampu. Nah, selalu sih kalau misalnya yang mereka masih bingung mungkin kendala dengan budget, aku selalu bilang enggak apa-apa, cari tempat lain aja dulu yang sesuai budget, nggak masalah kok. Iya, aku suka kayak gitu kok. Iya, daripada kita maksain sama-sama maksain kan. Iya, sama-sama maksain, ujung-ujungnya karena kita merasa ini nggak ada untungnya juga kecil gitu kan. Terus kita ngerjainnya juga nggak full ya, full happy gitu kan. Nah, lebih baik ya udah kita kasih orang lain aja gitu kan. Betul. Supaya teman-teman juga kita bisa belajar kayak gitu maksudnya ya kan, dia bagi-bagi rezeki lah gitu. Betul. Kan. Siapa tahu karena di industri fotografi juga ada tuh yang netapin dengan budget-budget yang apa namanya lebih terjangkau lah, bukan murah ya, lebih terjangkau gitu kan. Apalagi kalau fotografer, videografer, beli kamera kan nggak murah. Oh iya dong. Beli alat-alat lain nggak murah. Aku pernah kejadian kok, udah pas kita ngerjain ya budgetnya ya sesuai sih, nggak nawar juga orangnya gitu kan. Nah kita tawarin segini dan dia ngambil yang di range harga segitu gitu kan. Nah sampai ke sini kemudian lensa jatuh. Nah itu kan resiko pekerjaan kan. Iya dong. Kita mau komplain kemana? Nggak ada kan? Ya udah. Mungkin hari itu hari sialnya aja lah ya. Hari yang untuk apa nih, nambah rezeki. Gak sehari sial lah. Itu kayak kedok self reward biar beli lensa baru. Biar lensa baru gitu ya. Kayak gitu sih. Betul. Pernah juga lampu pas ada itu kan, terus angin kencang, lampu kan pakai payung kan. Iya betul. Wah, alhamdulillah. Ganti baru. Ya seperti itulah gitu ya. Minum. Oke.
Santai aja Wi, kita kan udah lama nggak ketemu, pingin juga sharing. Dulu kita pernah sama-sama ke lapangan ya. Di lapangan. Jalan becek, motor jatuh. Itu tahun berapa tuh Wi waktu itu? 2017 kali ya. Kayaknya sih 2017 2016. Aku masih ada kalau nggak sih Wi fotonya Wi. Aku juga masih ada. Masih ada kan? Dan aku ingat banget kata-kata Bang Taufik tuh satu. Emang nggak salah bawa perempuan batu. itu berasa banget sih kok. Maksudnya tuh aku ngerasa nyari duit gini-gini amat gitu ya. Dan itu melekat. Iya, orang benar, selalu julukin aku wanita batu sekarang. Iya kan? Iya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Karena omongan itu? Iya. Itu aku ngomong pakai di IG atau di apa ya? Enggak deh, ngomong gitu aja gitu iya. ya. Terus aku ngomong sama teman-teman kan. Iya, terus kan waktu setelah itu kan kita sampai Sanggo kita posting kan perjalanan kita hari itu. Benar. Dan sejak hari itu aku dipanggil wanita batu. Luar biasa ya itu. Jadi perjalanan itu bagian dari proses yang paling berharga menurut kamu? Aku kalau boleh bilang itu kayak titik rendah dalam hidup aku. Ya. Karena aku ngerasa di situ paling sengsaranya. Aku cari uang. Ya. Aku kerja. Itulah aku ngerasa. Iya. Kok sampai segini-gini amat sih nyari duit gitu. Iya. Kok aku milih jalan ini sih? Dari yang aku kerja enak, kok aku milihnya kayak gini sih? Iya. Tapi waktu itu kau ada penyesalan gak sih? Sedikit ya. Iya. Tapi lebih banyak ke fighting lah. Mungkin pokoknya ini proses aku harus jalan. Betul. Aku ya kan? Ya udahlah. Ini kan jalan yang aku pilih. Iya mau nggak mau aku harus lewatin. Mau nggak mau harus berjuang kan. Iya. Mungkin ini proses buat aku jadi lebih baik. Iya. Aku nemuin hal yang lebih baik nanti ke depannya. Iya. Setelah itu lu ketemu siapa? Kenapa? Ketemu siapa gitu langsung bergerak ke make up. Oh, aku harus nemuin make up. Waktu itu kan aku juga aku tuh pingin punya satu produk dari tangan aku sendiri gitu kan. Sempat usaha ya. Iya kan, sempat usaha. Terus aku bikin produk sendiri gitu kan. Terus aku jual, terus aku buatin kemasannya dan sebagainya. Betul. Gitu kan. Sempat juga kan karena aku pernah setelah itu kan lama milih pulang nih. Karena itu kan memang domisili di Sanggo kan. Iya. Ngekos dan lain sebagainya. Karena mikir satu penghasilan pemasukan nggak ada, sedangkan biaya hidup harus ada, bayar kos dan segala macam. Sedangkan mau makan aja waktu itu udah susah. Iya. Aku pernah seharian cuma makan bubur doang, masak bubur doang di kos. Beneran? Bikin bubur sendiri tuh? Iya. Berdua sama Kak Wana, ingat Kak Wana? Oh iya benar. Kami berdua cuma makan bubur seharian. Wana sekarang di mana ya? Di Sambas. Sambas. Udah pindah. Dulu Sintang? Iya. Pindah tugas suami. Yang dulu BPR juga kan? Iya. Aduh kesebut lagi. Soal lepasan. Oh iya. Oh sekarang udah pindah ke Sintang? Oh gitu. Mau pulang malu kan sama orang tua. Orang tua kan taunya kita kerja. Dan Dan salahnya aku waktu saat itu aku nggak jujur sama orang tua. Aku juga nggak pernah jujur kok. Aku nggak jujur kalau aku udah resign. Aku nggak jujur kalau aku orang tuanya. Oh sempat gitu. Iya, orang tua nggak tahu kalau aku udah resign. Nggak tahu pada saat itu yang kita becek-becekan apa sih? Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Karena gini, waktu aku mau resign dari tempat kerja yang lama ke tempat kerja yang di Sanggau, kayak ditentangin sama orang tua kan. Tapi aku selalu ngotot, aku mau coba. Mana tahu jenjang karir lebih baik gitu kan. Karena muda, labil. Iya. Mikirnya belum pengen cuan. Instan ada gitu, belum cuan. Mikirnya belum cuan. Masih mikir aktualisasi diri lah. Betul. Waktu itu ya. Akhirnya ya udah orang tua ngikutin aja kan maunya kita. Iya. Dan setiap bulannya orang tua taunya kita ada kasih orang tua. Orang tua nggak tahu lah kita ada duit apa enggak gitu kan. Ya udah mikir lagi ego kali ya. Iya. Mau pulang malu gitu kan, mau ngasih tahu orang rindu. tua. Itu beda cerita. Ya udah akhirnya lama-lama karena emang udah terdesak sama keadaan ya. Kalau aku nggak pulang ya nggak mau kemana lagi. Iya. Kalau nggak pulang ke orang tua mau gimana lagi cari makan. Iya. Akhirnya karena lu kepepet. Ya udah pulang. Terus sama pulang bilang apa kamu? Kasih tahu, Ma aku udah resign. Terus mama bilang orang tua? Ya udah, orang tua sih nggak pernah gimana sih. Okay. Sebenarnya itu cuman karena ego dan harga diri kali tadi ya. Yang tadi itu kan
malu gitu. Itu kan keputusan aku sebenarnya. Kenapa sih harus ngecewain orang tua? Walaupun orang tua ya nggak berharap apa, nggak berharap apa-apa juga gitu ya. Cuman kan kita jadi kecewa yang biasanya setiap bulan bisa kasih orang tua sekian. Setelah resign kan kita nggak bisa kasih apa-apa. Itu sih. Akhirnya ya pulang mulai dari awal lagi. Gimana caranya punya penghasilan. Ketemulah sama Kak Mutiara kan karena udah kerja di kantor sebelumnya, jumpa kan. Di kantor apa tuh? Ya yang tadi disebut Tit itu. Oh iya, Mutiara pernah di situ. Iya. Dia gantiin karena aku juga mau resign kan. Jadi dia masuk training. Karena gantiin Dwi. Iya, posisinya gitu. Oh gitu. Betul. Oh, iya, I know. Setelah terus, itu Kak Tia masuk ke instansi yang sekarang lagi sambilan dia jalan juga kan. Masuk ke situ, terus aku ditawarin sama dia mau ikut nggak kerja kayak gini, karena dia tahu aku pada dasarnya ke lapangan dan wanita batu itu tadi. Ditawarin lah pekerjaan lapangan itu kan. Ya aku mau aja kan, daripada nggak ada kerjaan juga. Ya udah aku ambil. Cuman kan itu nggak setiap bulan ada. Terus pembayarannya karena instansi pemerintah kan nggak langsung bayar, tetap ada bulan selanjutnya dibayar. Ya memang seperti itu sih. Ya tapi seenggaknya untuk aku punya kegiatan, tabungan lah gitu ya. Dan untuk jaga-jaga ya udah aku ambil. Iya. Terus ketemulah sama teman-teman SMA aku dulu. Kebetulan kan udah selesai kuliah juga, udah pada kerja juga, tapi pengen cari chance sampingan. Tercetuslah aku buka usaha itu. Make up itu? Bukan, buka usaha yang kecil-kecilan itu dulu yang pinggir jalan. Oh iya, yang di Bodok, ya kan? Iya. Buka usaha pinggir jalan, tempat santai. Berarti pada saat itu kau udah sama Mutiara yang keliling? Udah. Oh udah ya? Udah. Oh iya, oke. Karena kan aku buka tempat santai itu kan sore ke malam kan. Jadi masih banyak dong waktu paginya kan. Iya, siang aku bisa kerja lapangan gitu. Ya udah buka nih sama teman aku bertiga join. Udah buka berjalan. Pandemi ya pada kan nggak boleh buka kan. Benar. Boleh buka tapi tutup jam 9 malam. Sedangkan aku buka jam 6 sore. Jam 6 sore ke jam 9 malam dapat apa? Sedangkan anak-anak nyantai itu mulai setengah 9 baru pada turun nyantai. Jadi aku nih mau cari apa, mau dapat apa? Iya benar. Akhirnya tutup. Mulai itu temanku nih yang join sama aku mau nikah kan, jadi dia mau pre-wed apa segala macam. Minta sama aku, coba make upin aku deh gitu. Iya, make upin aku ya katanya. Kalau make upin biasa aku bisa, kata aku bilang. Tapi kan, waktu itu belum kursus tuh? Belum kursus dan alat seadanya punya aku pakai hari-hari. Ya udah nih, tapi seadanya ya, nggak bisa gimana namanya. Iya, dia bilang nggak apa-apa. Dan kalau misalnya dalam perjalanan hidup aku berkarir make up, kalau mau tanya siapa yang paling itu, dia yang paling dukung. Dia yang paling dukung. Karena dia yang mau mulai. Karena dia yang mulai, kalau nggak dia beratnya buka jalan buat aku ngembangin hobi lenjehku ini. Iya, artinya gini, apa namanya, dia lebih apa namanya? Coba make upin, dia tuh bersedia untuk menjadi kelinci percobaan. Iya, betul. Setiap aku otodidak kan, akhirnya tertarik belajar YouTube, belajar dari sosial media kan banyak orang sharing kan. Jadi aku lebih banyak belajar ke situ. Terus cari-cari apa sih produk yang bagus, apa segala macam. Akhirnya dengan uang yang seadanya aku nyicil nih, beli kan. Oh gitu. Dengan yang murah dulu, tapi yang lumayan kualitasnya bagus. Setiap aku punya ilmu baru, aku selalu bilang sama dia, mau nggak aku coba ini? Oh, jadi dia emang kanvas lah ya? Iya betul, kanvas buat aku dia. Iya. Akhir sampai dia nikah, pas wedding sebenarnya dia minta makeup sama aku. Cuma aku bilang gini, ini momenmu sekali seumur hidup. Aku belum berani ambil. Ambil ke yang tempat lain aja. Kalau untuk makeup keluarga juga, aku berani pegang, kata aku bilang. Karena kamu juga nggak mau ngecewain dia. Belum pernah pengalaman kan? Bang. Benar. Belum pernah lihat orang wedding nikahan juga kan. Tapi pada saat itu kamu nggak menggebu-gebu, ini aku mau jadiin portofolio aku deh gitu? Enggak deh, karena aku kasihan, karena orang wedding kan sekali seumur hidup kan maunya. Maunya yang terbaik kan. Apalagi itu teman sendiri, nggak usah lah sampai ngecewain karena ambisi kita. Setuju gitu. Akhirnya ya udah, pada saat ngeliat dia di make upin, aku belajar nih, curi-curi ilmu lah ya. Liatin nih, oh gitu. Walaupun nggak berani tanya, karena kan pasti nggak sopan mau nanya. Iya dong. Ya udah, aku cuma ngeliatin, ya udah.
Setelah itu mulai latihan ke muka-muka yang lain karena kan beda muka beda tipe kan. Beda tipe. Belajar lagi. Udah ke muka-muka teman-teman yang lain jadi kelinci percobaan, baru berani megang wedding. Oh, itu tahun berapa mulai megang wedding? 2019. Itu udah kursus ya pada saat itu? Belum. Oh, belum juga? Belum. Aku kursus baru tahun lalu, Bang. Baru dapat jadwal kursus tahun lalu. Memberanikan mental untuk mulai ke make up wedding karena banyak dukungan. Oh gitu. Banyak dukungan dari luar yang bilang, ayo dong, nggak apa-apa, bagus kok hasilnya. Ya udah, beraniin diri. Oh gitu. Artinya karena teman-teman ini pada bilang bagus, ini bagus gitu kan akhirnya. Aku sebenarnya awalnya nggak pede sampai sekarang sih. Sampai sekarang kalau udah selesai make upin orang, terus orangnya nih udah misalnya kalau yang pemberkatan ke gereja nih, udah mulai ke gereja, aku di rumah tuh was-was. Nah, takut terjadi sesuatu gitu kan. Make upnya bagus nggak ya? Orang ngomongin nggak ya? Iya. Kira-kira make upnya luntur nggak ya? Aku di rumah tuh kayak gitu, di rumah klien tuh kayak gitu. Kan aku kan nungguin nih biasanya kalau yang sekalian resepsi kan aku nungguin. Selalu dalam hati tuh kayak gitu. Biasa kan kadang capek kan karena dari subuh maunya tidur sih tapi nggak tenang karena mikirinnya itu. Sampai sebelum acara itu selesai. Sampai dia balik ke rumah mau retouch untuk resepsi, aku tanyain gimana make upnya, aman kak, aman, baru oke. Lega. Tapi sekarang setelah udah mengikuti kursus, kekhawatiran itu udah nggak terjadi lagi dong? Sama masih? Iya. Oh gitu ya. Karena kan kita nggak tahu ada resiko apa pada saat. Tapi bukan kita sudah mempercayakan dengan si brand? Percaya. Tapi kan kondisi kulit orang lagi beda kan. Bener ya. Ada yang berminyak nih. Kita udah coba kontrol supaya nggak luntur apa segala macam. Kita juga nggak bisa kontrol. Walaupun kita udah pesan jangan gosok kuat-kuat ya makeupnya. Kita nggak tahu dia lupa kan. Taunya tuh gosok atau apa. Soalnya aku pernah sekali make upin, terus tengah-tengah acara pemberkatan aku ditelepon. Dia terus? Wi, bisa ke gereja nggak sekarang? Make upnya luntur nih katanya. Mati kok. Langsung buar gitu ya? Kok bisa dalam hatiku kan? Rupanya dia apa? Kejatuhan kopi? Enggak, selama ini nih aku belum pernah sampai diteleponin suruh datang ke gereja buat perbaikin make up orang loh. Iya. Oke. Yang tadinya aku ini baru sampai rumah, baru rebahan, tapi sambil deg-degan tadi sambil rebahan, buang capek gitu kan. Taunya dengar telepon kayak gitu, aku langsung pergi. Dan rupanya apa? Nangis. Yang ngelap air mata bukan pengantinnya, si suaminya. Semau hati lah dia itu, ya gitulah. Jadi akhirnya Anda harus menambal. Iya, di tengah-tengah loh, di tengah-tengah prosesi pemberkatan. Jadi pas lagi prosesi kurang tahu sih ya apa namanya, pokoknya yang nggak fokus ke pengantin, dia pengantinnya ini lari ke samping, ngeluarin alat makeup, touch up, cepet, langsung balik lagi. Berarti dalam retouchnya nggak terlalu lama di situ kita? Aku perbaiki yang rusak aja. Oh gitu, iya. Karena rusaknya hanya sebelah sini kok nggak salah. Pas ya kena air mata mungkin dia terlalu keras gitu kan. Jadi tercongkel lah tuh foundation yang setebal itu. Berarti perjuanganmu sungguh ini ya, keras ya, hidupmu tuh keras ya. Lumayan. Kadang tuh sedihnya gini, pergi berangkat tadi hujan kan, terus pulang hujan, pulang sendiri, kondisi jalan gelap, udah malam, jelek lagi. Iya kan? Kadang tuh cuman gini mikirnya, ya Allah, kok aku cari duit kayak gini banget sih, capek rasanya. Tapi dalam hati ngeluh itu langsung bilang, nggak boleh deh, bersyukur deh. Mungkin di luar sana ada yang lebih nih cara cari duitnya daripada aku gitu. Selalu langsung cepat sadar. Siapa tahu juga dengan perjuangan ini pasti kemudian ini adalah menjadi satu trigger untuk kedepannya bisa jauh lebih baik gitu kan. Betul banget. Nah inilah temanku yang wanita batu tadi. Kenapa aku pengen undang kau, karena ya aku tahu lah karakter kau dari dulu sampai sekarang lah gitu kan. Nah kadang-kadang juga mana mau ke Sintang pakai motor, anjir pikir aku pakai motor. Aku udah sampai Putus Ibau pakai motor sendiri. Tuh dengar. Kalimantan yang belum cuman Ketapang sama Sambas.
Oh gitu. Rencananya insya Allah tahun ini harus ya. Harus. Ada orderan di sana. Enggak, walaupun enggak ada kerjaan, aku pengen pokoknya aja kamu pengen gitu. aja. Ya itu niatnya jalan-jalan ya. Iya. Nah, jalan-jalan tapi pengen aja ya, gitu. Oke. Ya kalau ada rezeki kerjaan ya alhamdulillah sekalian kan. Sekalian kan ada ongkos untuk jalan. Betul. Tapi untuk tahapan selanjutnya ada rencana mau bikin kursus kah atau apa gitu? Biasanya kan kayak gitu kalau yang udah senior gitu terus dia buka kelas gitu. Belum senior ya. Karena proses buat perjalanan yang lebih jauh itu masih panjang kayaknya. Karena kalau berkaca dari MUA idola yang sekali makeup bisa makeupin orang harganya bisa puluhan juta. Iya. Sama aku yang baru sekarang masih jauh banget gitu rasanya. Berarti kamu masih lebih targetin ke jam tayang lah ya? Iya betul. Ya kan biasanya kan keahlian itu maksudnya orang dibilang expert itu kan sudah melewati berapa 7.000 jam tayang kan? 7.000 jam terbang bukan jam tayang, hancur. Jam tayang podcast ya? Iya, jam terbangnya itu udah 7.000 jam terbang, jadi dia bisa bisa dikatakan expert lah gitu ya. Thank you udah hadir Wi. You're welcome. Ngobrol-ngobrol kayak gini lah, biar orang tuh tahu perjuangan seorang makeover, kemudian ya perjalanan wanita-wanita juga nggak usah terlalu manja deh gitu Pak. Betul. Lebih bangga kalau perempuan tuh bisa berpijak berdiri di kaki dia sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Nah itu dia. Tuh, dengerin. Kalau main game sekedar aja. Oke, thank you, Wi. Bye. You're welcome.